Saudari-saudara terkasih, berikut ini saya akan membacakan homili untuk hari Minggu biasa ke-13 tahun A, tahun 2020, yang dipersiapkan oleh Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Sorong. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius yang hari ini disampaikan kepada kita, yakni Matius bab 10 ayat 37-42, adalah suatu bagian dari Injil Matius bab 10 seluruhnya yang memberitakan peristiwa tentang Yesus yang mengutus murid-muridnya dan disertai dengan gambaran tentang situasi dan kondisi masyarakat yang akan mereka hadapi. Sekaligus, Yesus menyampaikan syarat-syarat mutlak yang harus mereka penuhi agar dapat melaksanakan tugas panggilan mereka dengan baik. Saudari-saudara terkasih, Yesus Kristus telah datang sebagai penebus utusan Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Ia telah melaksanakan tugas perutusannya dengan setia sampai akhir. Tetapi hasil karya penebusannya itu, ketika ia kembali kepada Bapanya, harus diteruskan pelaksanaannya oleh segenap muridnya sepanjang segala zaman. Dalam Injil hari ini, Yesus secara pendek namun jelas serta tegas telah menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin menjadi muridnya yang sejati dalam melaksanakan perjalanan hidup dan tugas panggilannya. Yesus menuntut agar setiap murid yang ingin mengikuti dirinya harus lebih mengasihi Dia daripada orang tua atau bapak ibunya, putra-putrinya, bahkan nyawanya sendiri. Tuntutan Yesus tersebut ternyata menimbulkan banyak reaksi atau tanggapan negatif dari murid-muridnya. Misalnya, Yohanes dalam Injilnya yang bercerita tentang perintah-perintah Yesus mencatat reaksi murid-muridnya ini. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudari-saudara umat yang dipilih Allah, keberatan dan kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus tersebut sebenarnya bisa dimengerti. Bukankah kasih kepada orang tua, kepada anak-anak, dan kasih timbal balik suami istri, bahkan kasih setiap orang kepada jiwa atau nyawanya sendiri, justru merupakan perintah utama yang diajarkan Yesus kepada kita? Namun, dari segi lain, seperti juga ditegaskan oleh Yohanes dalam Injilnya, Allah adalah kasih. Dan justru dalam kasih-Nya itulah Yesus tidak mau memaksakan kasih-Nya kepada kita manusia ini. Sebab Allah menghargai kebebasan kehendak manusia ciptaannya itu. Ia lebih menawarkan kasih-Nya itu kepada kita. Demikianlah Allah memberikan kesempatan kepada kita umat-Nya melalui Yesus Kristus untuk setiap kali mengadakan suatu pemilihan, prioritas, dan keputusan. Suatu pemilihan atau prioritas itu sangat mendasar untuk menentukan hidup kita sebagai murid Yesus, baik untuk hidup kita sekarang ini maupun untuk hidup kekal kelak. Pemilihan atau prioritas manakah yang harus ditentukan? Yaitu memilih keinginan dan keterikatan akan kepentingan diri kita sendiri, ataukah
lebih memilih loyalitas atau kesetiaan kepada perintah Kristus. Kebebasan kehendak di satu pihak dan ketaatan, kesetiaan, loyalitas di lain pihak merupakan dua faktor di dalam kehidupan dan perbuatan setiap orang yang harus selalu diperhatikan, dilakukan, dan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Saudari-saudara terkasih, secara konkret, Yesus tidak akan secara otomatis menjamin bahwa tidak ada konflik atau pertentangan, baik dalam hubungan antara suami dan istri, maupun antara orang tua dan anak, atau antar sesama manusia dalam pergaulan dan pekerjaan dalam masyarakat. Manusia sendirilah yang harus memutuskan. Tetapi kerelaan untuk setia, taat, atau loyal kepada ajaran, pesan, ataupun perintah Kristus harus selalu dipegang teguh. Sebab perintahnya itulah yang dapat menolong mengatasi konflik tersebut. Ajaran Yesus bukan menentang keluarga sebagai keluarga, melainkan bahwa murid-murid Yesus harus mempunyai loyalitas yang lebih besar kepada Yesus daripada terhadap anggota keluarga mereka. Apabila ada situasi dan kondisi yang ekstrim dan harus memilih antara Yesus atau keluarga, Yesus menuntut loyalitas mutlak kepada dirinya. Apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya itu disertai dengan teladannya sendiri, yaitu dalam menghadapi salib. Ucapannya tentang salib yang harus dipikulnya sendiri, dan juga tentang orang yang akan kehilangan nyawanya karena dia, semua itu mencerminkan nasib Yesus sendiri sebagai teladan, yaitu teladan loyalitas mutlak kepada Allah yang Maha Kasih. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya pada akhir Injil Matius hari ini, Yesus mengingatkan dan memberi hati kepada murid-muridnya. Ditegaskannya bahwa murid-murid itu tampil sebagai wakil Kristus. Bila orang menerima mereka, berarti menerima Kristus. Tetapi mereka itu sebenarnya bukan hanya menerima Kristus saja, melainkan juga menerima Bapanya di surga. Betapa besar anugerah Allah yang diberikan kepada murid-murid Kristus yang selalu taat, setia, loyal terhadap kehendak Allah, masing-masing dalam situasi dan kondisinya sendiri, menurut teladan Yesus Kristus, Puteranya.